seket gereja yang mengatakan bahwa ternyata Bible tidak tahan dengan teks-teks modern itu suara abad lalu itu. Sekarang udah ketinggalan kereta. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang gini, jujur saja lah. Penemuan arkeologi itu dari mana awalnya? Dari gereja. Penemuan arkeologi Timur Tengah itu diawali dari namanya Rosetta Stone. Tahun 1795 itu dimulai ketika Napoleon Bonaparte menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Fir'aun. Kemudian bahasa demotik, bahasa Mesir kuno dipakai di antara demos, rakyat, dan bahasa Yunani. Adalah seorang Perancis Katolik, di agamanya masih muda, umur belasan tahun, sudah menguasai 4 bahasa kuno. Ibrani, Yunani, Latin, Aramaik. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon, siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir? Dia datang. Bingung waktu di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia tanya, komunitas terkuno dari gereja ini, dari Mesir ini apa? Islam? Bukan. Baru abad ke-7. Kristen Ortodok Yunani juga tidak. Kristen Koptik Ortodok. Nah, untuk dia bisa komunikasi dengan orang setempat, dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja, bingung dia. Wah, ini ada liturginya kok selain bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama dewa itu diganti dengan nama Yunani, misalnya Theos, Agios, Theos, Agios, Iskiros, Agios, Thanatos, diterjemahkan pakai bahasa Arab. Kudusullah, Kudusul Qawi, Kudusul Ladzi la yamut, irhamna. Al-Masdulil Abi Walibni Warahil Kudus Al-Ana wa Kulhainin wa ila Dahri Dahirin Amin. Ini enggak ada Islamnya. Ini Kristen asli ini. Itu, apa artinya itu? Wah, ini berarti ada bahasa-bahasa kuno yang dipakai di sini. Ya, gimana kami bisa belajar? Di amat-amati itu. 23 tahun dia bisa memecahkan. Dilihat bahasa Yunaninya jelas. Oh, di sini ada kata Ptolemaus. Di sini ada kata Cleopatra. Yang selama itu hanya lewat cerita Antoni Cleopatra, ternyata ini tokoh historis, dilacak sama dia. Terus ada tulisan dalam bentuk huruf, dalam bentuk tanda gambar seperti matahari. Jangan-jangan ini matahari ini. Ini bahasa kuno yang sudah tidak berlaku lagi ribuan tahun. Dilihat bawahnya ada kata Helios. Ini matahari, jangan-jangan matahari. Dia datang ke gereja kuno itu, tanya, kamu punya Alkitab selain bahasa Arab, bahasa apa? Yunani. Selain bahasa Yunani, bahasa Koptik. Apa itu bahasa Koptik? Bahasa zaman Fir'aun. Kok hurufnya huruf Yunani? Iya, ketika Rasul Markus datang ke Alexandria, penerus-penerusnya menciptakan peradaban baru. Makanya menciptakan huruf baru. Kayak orang Jawa sekarang, Anda lihat itu orang Arab suruh baca Arab Pegon kan tidak ngerti. Itu produk lokal karena itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa besar sampai bisa bikin tulisan Arab Pegon. Begitu juga di sana. Dilihat ternyata kamu tanya bahasa Koptik, iya. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam. Bahasa Koptiknya apa? Oh, bahasa Koptiknya adalah on. Bahasa Koptiknya adalah ra. Ada 2 kata, ra dan on. Ra itu apa? Matahari. Itu dia baca dari Alkitab. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Ra itu hari. Mese itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari, anak dewa matahari. Nama aslinya Musa apa? Moshe. Mo itu air yang mengalir. Mese itu bahasa Mesir kuno. Artinya anak. Anak yang diambil dari air yang mengalir. Ketemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bible ini. Kok dianggap Bible bertentangan dengan pengetahuan bagaimana? Yang melainkan arkeologi adalah Alkitab kok. Seumpama waktu itu tidak ketemu kata Ramses, tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Baru mulai ada penggalian di di Rasamra, penggalian di Babel, ketemulah kota-kota kuno, kota Abraham. Namanya apa? Tel Turahi, cocok dengan namanya Abraham dalam Alkitab, Terah. Ya toh?
Tilnahur cocok dengan nama Nahur, berarti nama-nama Abraham itu pasti bukan nama Yunani, pasti bukan nama Arab, tapi nama Akadia kuno. Dan itu cocok. Mertuanya Yusuf namanya Potifera. Poti itu yang dipersembahkan Vera kepada Ra, matahari. Sama dengan orang Jawa, namanya Suryawan. Ketika jadi Islam, keluarga besarnya sebelumnya ditambahi Muhammad Suryawan. Lupa Surya itu dewa Hindu itu loh. Namanya juga Kristen ditambah Ignatius Surya Hadi. Surya itu bahasa Hindu, Hadi itu yang utama itu. Jadi ini sebuah inkulturasi bahasa. Dan untuk baca teks Alkitab, Anda harus paham Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Ariel Sharon. Ibrani McD ditulis pakai bahasa Ibrani, bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani, enggak. Anda harus belajar namanya paleografi. Tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah Qumran, Anda tidak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itulah kira-kira perkembangan huruf, lalu arkeologi, lalu bahasa. Itu minta maaf. Orang-orang yang menyebut dari Eropa yang teolog genit itu tidak tahu yang begini-begini ini. Saya minta maaf, bukan saya merendahkan, tidak. Tapi terlalu dangkal untuk memahami naskah yang usianya ribuan tahun hanya bermodal bahasa Inggris sekedarnya, bahasa Yunani. Bahasa Yunani Perjanjian Baru itu beda dengan bahasa Yunaninya Plato. Gitu loh. Terus yang terakhir, kemudian dari arkeologi Mesir kuno itu muncul arkeologi kota Abraham, Ur-Kasdim, baru muncul penggalian Yeriko. Setelah Yeriko, baru muncul penggalian Holy Land. Pada saat para teolog yang meragukan bahwa teks-teks itu hanya bersifat simbolik, itu muncul sebelum era penemuan arkeologi. Satu contoh misalnya, seorang meragukan apakah dalam Perjanjian Baru ada ungkapan 5 serambi dalam kolam Siloam. Mana tidak pernah ada arkeologi yang membuktikan ada 5 serambi. Lalu dia tafsirkan, oh kalau gitu itu hanya sifatnya alegoris, 5 serambi itu 5 Torat Musa. Jadi itu nggak bisa dipahami secara literal. Tahun 1961 ketika buku ini terbit, pada saat yang sama timnya Marshall itu menemukan memang benar dalam penggalian kolam Siloam ada 5 serambi. Dan itu terbit pada saat yang sama ketika buku itu dipakai sampai hari ini. Makanya belajar teologi aja nggak cukup. Harus belajar arkeologi juga. Arkeologi Borobudur Anda pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu tidak kita pelajari, padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran, dalam Injil tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu paraoh artinya. Itu tiang besar. Dan di mana itu sebutan paraoh itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom. Ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno pindah dari Giza menuju ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri ke sana. Saya beberapa teman dari Al-Azhar itu saya anjurkan kamu kalau mau tahu sejarah Mesir, jangan hanya baca Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu, temuan-temuan arkeologi itu. Sebagai seorang ilmuwan, ketika Anda belajar arkeologi itu, tutup dulu kitabmu, Bibelmu. Supaya apa? Supaya kita bisa netral, jangan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita, oke lah kalau secara hidayah silahkan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa mengkritisi teksnya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair itu gitu loh.